Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Historia dan sahabat Bang Jun dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandar Udara Internasional Sentani, Jayapura. Saya akan mengadakan perjalanan menuju Ende, Nusa Tenggara Timur, tempat pembuangan Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Kegiatan ini adalah kegiatan pembudayaan gotong royong yang diadakan oleh BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ikuti perjalanan Bang Jun sampai ke Ende. Salam. Sahabat Historia, kami dalam perjalanan menuju Makassar, kemudian Jakarta, dan selanjutnya ke Ende atau ke Kupang. Ikuti terus perjalanan kami. Saat ini kami mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dan selanjutnya ke Kupang dan ke Ende. Ikuti terus. Sahabat Historia, saat ini kami sudah di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan ke Kupang dan Ende. Ikuti terus perjalanan kami. Alhamdulillah, sahabat Historia dimanapun Anda berada, saya berada di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya bersama Pak Hiskil, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Aceh. Ya, sahabat Historia semua, alhamdulillah malam ini setelah saya tunggu berjam-jam dapat berjumpa dengan saudara saya dari Papua, dengan Pak Harjuni, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Papua. Ikuti perjalanan kami sampai ke Ende. Sampai jumpa. Sahabat Historia, saat ini kami persiapan menuju Kupang. Waktu menunjukkan jam 2 lewat 20 menit. Kami akan berangkat menuju Kupang, Bandara El Tari Kupang. Salam Historia. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Setelah menempuh perjalanan dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta kurang lebih 2 jam 45 menit, akhirnya kami tiba di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tetap semangat. Sahabat Historia dan sahabat aksi, kali ini kami sudah sampai di Bandar Udara Haji Hasan Abu Rusman di Ende, Pulau Flores. Saat ini saya bersama Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan Pak Hiskil, Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Aceh. Apa yang menarik dari tempat ini, Mas Pres? Ya, konon di sini Bung Karno pernah diasingkan dan disinilah beliau berkontemplasi di bawah pohon sukun sehingga melahirkan satu gagasan yang disebut dengan Pancasila. Dan yang menarik, Bung Karno di sini membangun satu kemajemukan. Dia bersahabat dengan Pastor Hoiting, seorang pastor Katolik Belanda juga. Nah, disinilah pemikiran Bung Karno terkait keindonesiaan semakin kuat, bahwasanya Indonesia dibangun bukan hanya untuk satu golongan, satu agama, satu ras, satu suku, tapi untuk semua. ND membentuk pemikiran Pancasila Bung Karno. Baik, sahabat Historia dan sahabat aksi,
ikuti terus perjalanan kami di Ende. Ya, Kami salam akan hormat untuk semua. mengeksplor kota Ende selengkapnya. Alhamdulillah selepas sholat subuh kami singgah di rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Ya, alhamdulillah ya. Menurut kami sebaiknya guru-guru sejarah memang harus datang ke Ende. Lihat bagaimana jejak pemikiran Bung Karno, bagaimana perjuangan Bung Karno. Sebab hanya dengan datang langsunglah ke tempat bersejarah kita bisa menyerap energi, merasakan suasana kebatinan, jiwa zaman ketika sejarah berlangsung pada masanya. Harus ke Ende wajib ya. Salam Pancasila. Kami berada di Taman Renungan di Ende Flores, tempat di mana Bung Karno memikirkan nasib bangsanya. Ya, dari Taman Pancasila inilah di bawah pohon sukun Bung Karno kemudian menemukan gagasan Pancasila yang beliau selalu mengatakan digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Artinya yang namanya Pancasila itu merupakan bagian dari kebudayaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk digali dari nilai-nilai agama. Pancasila tidak pernah bertentangan dengan kebudayaan, dengan agama. Mereka harus saling memperkuat satu sama lain. Pancasila philosophical ground lah. Disinilah Bung Karno menemukan dan menggali Pancasila. Tahun 1934 Bung Karno diasingkan di Ende. Pak Hiskil, apa yang menjadi latar belakang Pak Soekarno atau Bung Karno diasingkan ke Ende? Ya, Soekarno diasingkan ke ND tahun 1934 karena aktivitas politik Soekarno di Jawa itu dinilai oleh pemerintah kolonial Belanda cukup membahayakan keberlangsungan pemerintahan kolonial Belanda. Ya memang bukan Soekarno namanya kalau tidak melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Nah, tahun 1934 itu setelah sempat juga dipenjara di Bandung, Soekarno masih saja memiliki pengaruh terhadap kawan-kawan seperjuangannya. Maka untuk menghilangkan atau untuk membatasi pengaruh Soekarno kepada para pejuang di Jawa, Soekarno diasingkan oleh Belanda ke Pulau Ende. Oke, terima kasih Pak Iskil atas penjelasan singkatnya. Sahabat Historia dan sahabat aksi, ini adalah lukisan pura Bung Karno tahun 1935 ketika Bung Karno diasingkan ke Ende. Dan ini adalah salah satu sudut di ruang tamu di rumah pengasingan Bung Karno di Ende. Dan di belakang saya ini adalah kamar Bung Karno ketika beliau diasingkan di Ende. Ini kamar tidur beliau. Masih asli. Ini adalah tongkat asli dari Bung Karno. Dan di bagian sudut yang lain ini adalah kamar dari mertua Bung Karno, yaitu Ibu Amsi, dan
anak angkat Bung Karno, yaitu Ratna Juami. Saat ini kami berada di salah satu sudut kamar Bung Karno di rumah pengasingan di ND. Mas Rian, apa yang bisa dijelaskan terkait rumah pengasingan Bung Karno ini? Ya, yang jelas di sini Bung Karno pertama kali merasakan yang namanya pengasingan. Biarpun pada 2 fase sebelumnya beliau sudah pernah mengalami, tapi bukan pengasingan ya. Satu di penjara Bancai, satu di penjara Sukamiskin. Nah, sehingga Bung Karno merasakan satu kesulitan besar dalam dirinya ketika dijauhkan dari kelompoknya, dijauhkan dari sahabat-sahabatnya. ND adalah tempat pertama kali Bung Karno merasa terasing, itu yang pertama. Yang kedua, di ND Bung Karno bersama dengan istrinya Inggit Garnasi. Konon disinilah Bung Karno yang sebelumnya dalam usia-usia pubertas remaja di sini benar-benar menjadi seorang ayah. Jadi konsep keluarga dalam kehidupan Bung Karno dan Inggit Garnasi itu sesungguhnya dimulai di ND. Nah, menarik ketika nanti kita mencoba mengkaji lebih dalam bagaimana strategi Bung Karno, pikiran Bung Karno terkait dengan konsep rumah tangga yang menemukan momentumnya ketika beliau ada di ND. Dan rumah ini menjadi saksi bagaimana Bung Karno mengekspresikan pikirannya, imajinasinya di tengah kesepian, lahir berbagai tindakan-tindakan seperti seni tonil, kemudian hubungannya dengan teman-teman dari Kristen, sampai kemudian yang paling monumental adalah menggali Pancasila di bawah pohon sukun yang nanti ada di sekitar area rumah ini yang dikenal sebagai Taman Pancasila. ND berkontribusi besar terhadap pembentukan pemikiran Bung Karno. Baik, ini Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia tahun 1934 sampai 1938. Di tempat inilah Bung Karno menggayuh atau mengambil air dari sumur ini. Ya. Kursi ini yang biasa digunakan atau diduduki oleh Bung Karno ketika berkunjung ke tempat ini. Ini adalah buku yang ditulis oleh Bung Karno. Dan ini buku yang ditulis oleh Cindy Adam. Sahabat Historia dan sahabat aksi, hari ini kami akan balik ke daerah kita masing-masing. Ya, matahari pagi ini sangat terik di ND. ND menyimpan banyak kenangan. Dari sini kita mengenal Bung Karno dari sisi yang lain, sisi-sisi yang tidak kita dapatkan kalau kita hanya terpaku pada buku teks. Maka alangkah baiknya kalau kita guru sejarah semua meluangkan waktu menginjakan kaki di ND. Di ND lah Pancasila direnungkan di bawah pohon sukun. ND berkontribusi terhadap pembentukan Pancasila. Salam historia, salam historia, salam aksi. Assalamualaikum.